Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya mau menyampaikan ini namanya grup sharing karena saya merasa Bapak dan Ibu ini sebenarnya kemungkinan besar lebih hebat daripada saya, tetapi saya punya sebuah kewajiban untuk menyampaikan yang namanya budaya positif. Ya, jadi dalam rangka aksi nyata dari kegiatan saya yaitu pelatihan guru penggerak di Angkatan 9. Ini jadi acaranya boleh senang-senang, boleh happy, boleh senyum, nggak usah tegang. Ya, jadi untuk menyemangati kita pagi ini, saya minta teman kita tercinta Pak Maman untuk kita. Pak Maman, kita ingat slogan kita Pak Maman. Benar Pak di sini ya? Ya. Oh berakhlak. Pak Maman aja yang mimpin. Pak Maman. Saya Ayo silakan Pak Maman. Kita sambil duduk kan berdiri Pak Maman. Salah posisi saya Pak. Yang kemarin kebalik. SMA Negeri 1 Batu Sopan. Sudah siap, Bapak dan Ibu? Siap. SMA Negeri 1 Batu Sopan. Bisa berprestasi. SMA Negeri 1 Batu Sopan. Terima kasih atas kesediaannya Pak Maman. Oke, sekarang kita masih mau lanjut lagi dengan yang sedang-sedang, tapi sekarang ini kita akan bekerja secara berkelompok nih. Jadi Bu Mila sama Bu Ayu, Bu Lulu sama Bu Rusida, Pak Nanang sama Pak Min, Pak Jilah sama Pak Dana, Pak Maman sama Pak Tiam. Oh, monggo Pak Tia. Nah, kita akan bermain ini nih. Itu udah 3, oh kalau satu. Salah satu dari Bapak dan Ibu akan menggenggamkan tangannya dan yang satunya lagi berusaha untuk membuka genggaman tangan temannya. Oke, silakan bergabung. Silakan siapa yang berusaha membuka genggaman temannya. Oh, Pak Maman berusaha membuka. Cara untuk membuka genggaman tangan temannya, dengan rayuan, apakah pakai sombongan, terserah. Tidak boleh dipaksa berarti ini. Dan terserah bagaimana. Oke. Pengen tahu. Ada 2. Yang satu. Yang satu Oke, yang sini gimana? kasih buka Bu. Minum. Tidak ada sama isinya kan ini. Yang sini sebagai caranya? Masih berusaha. Karena caranya Bu Mila bisa membuka genggaman Bu Ayu nih. Ada caranya Anda ya? Satu yang gontok-gontok. Saya nggak bisa terbuka Bu. Walah, nggak bisa terbuka. Ya, boleh pinjari Bu, mungkin ya. Boleh? Kalau nggak terbuka, ada apa? Silakan duduk kembali. Oke. Sudah belum ada genggamannya dibuka aja. Bapak dan Ibu, ini tadi hanya simulasi ya. Ini tadi hanyalah simulasi untuk mengetahui apa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan ini, siapakah yang sesungguhnya memegang ini bacanya? Kontrol. Ya, memegang kontrol. Nah, jawabannya yaitu tentu kita sendiri yang memegang
kontrol tersebut ya. Nggak ada teman kita mau maksa seperti apapun, tetapi kalau diri kita sendiri tidak bersedia membukanya, maka tangan kita tidak akan terbuka. Meskipun banyak motivasi ya, ada motivasi tadi yang dikasih pukulan, ada dikasih bonggol, mungkin harus pakai pukulan, harus dengan berbagai macam cara. Tetapi sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Oh, seperti saya berarti Bu ya. Nggak bisa membuka itu. Iya. Nah, iya. Jadi kalau kita sudah mengerti filosofi ini tadi, maka kita akan mengetahui miskonsepsi yang sebenarnya sudah terjadi selama ini di sekolah kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu masih berpikir dia bisa mengontrol muridnya. Padahal yang terjadi seperti ini Bapak dan Ibu. Ada juga pikiran bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya dengan bujuk rayu. Anak-anak itu kalau dibujuk dirayu kemudian menurut sama kita. Apakah iya? Padahal salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lebih dewasa dari anak-anak, otomatis kita bisa dong maksa mereka. Ini pandangan dulu, sekarang sudah enggak lagi. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dulu kalau orang dikritik itu kita anggap bisa membangun orang lain. Ternyata tidak juga. Nah, kita akan mendalami alasan-alasan tersebut kenapa. Ya, guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti ini tadi, dikasih uang, dikasih bonbon, atau mau dipukul. Tapi kalau kita sendiri tidak mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain, maka kitalah pemegang kekuasaan terhadap diri kita. Oke. Kemudian ini, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari ya kalau kita beri bujukan, rayuan, rayu-rayu aja, Pak Guru ini rayu-rayu aja. Ini tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu pendek juga pada saat itu saja. Demikian juga ketika kita memberikan kritik. Diberi kritik tuh anak itu membangun jiwanya dari sisi negatif. Terbangunnya suatu motivasi itu dari sisi negatif ya. Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa ini umumnya akan membentuk suatu permusuhan. Lama-kelamaan akan jengkel, akan benci. Anak itu seperti itu. Sama ketika kita juga kepada adik kita di rumah, dengan mungkin anak-anak kita juga demikian. Nah, jadi, mari kita berubah menjadi apa nih ya, Superman ya, gambarnya ya, apa ya dia? Oke, gambarnya ternyata gambar untuk berubah. Ada kalimatnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku. Itu kita sendiri yang berubah, kita dulu yang berubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Mengubah bagaimana cara melihat dunia, bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Itu dari kita sendiri. Kita tidak bisa selalu memaksa anak begini. Sedangkan anak punya kontrol atas dirinya sendiri. Ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini di tabel ini sangat jelas ya. Stimulus respon itu menganggap bahwa murid kita itu semuanya sama, punya motivasi sama, punya kemampuan sama, punya potensi yang sama, padahal mereka berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal enggak. Mungkin bagi orang lain tindakan yang dilakukan oleh seorang anak ini betul menurut orang tuanya, tapi menurut guru harus diluruskan kembali. Jadi sisi pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Enggak bisa, karena ini dipengaruhi mungkin dari sumber daya orang itu sendiri, dari lingkungannya, dari informasi yang mereka dapat. Jadi otomatis berbeda-beda.
Kemudian kita beranggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Ternyata nggak bisa. Ya diri kita sendiri ya yang bisa mengontrol. Kemudian kita beranggapan kita bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata hanya diri kita itu tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita merayu, gagal, maka dukun bertindak katanya. Ya, kita sering dengar istilah itu. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Padahal seharusnya kita itu selalu memotivasi diri kita berpikirnya tuh positif, menang, merdeka, dan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita ingat zaman dulu kita masih anak-anak. Apakah ini masih ada di sekolah kita? Ada yang rambutnya dicukur, ada yang begini. Nah, mari dilihat Bapak dan Ibu. Sebenarnya foto ini saya ambil dari dokumentasinya Bapak dan Ibu. Mungkin ada ini foto Bapak dan Ibu. Kemin yang paling betul. Nah, siapa tahu ini adalah foto Bapak dan Ibu. Dari saya mau lagi. Oke, gitu ya. Kalau ini Suruh masuk ada di Oke ya. masuk sama dinas. Jadi kita ingat dulu, aja dulu semua masa SD-nya dihukum. ada Bu. Kami dihukum apa dulu Mas SD? Pukul rotan Bu. Nah, masih ada dipukul rotan. Pak Mama juga pernah. Sering Bu. Nah, punya kesalahan apa dulu Pak? Banyak kesalahan. Oke, ternyata masih kita ingat ya. Mungkin kita semua punya memori tentang masa kecil kita bahwa kita dihukum oleh guru. Oke? Nah, kita akan lanjutkan ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk depan Silakan. kedua. Assalamualaikum. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Mari sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari kita di sekolah ini ya? Mengapa sih kita melakukan sesuatu? Atas dorongan apa? Atau atas dorongan siapa? Seperti ini tadi ya simulasi kita. Kenapa kita membuka tangan? Kenapa kok kita buka? Itu karena apa? Ini yang kita simulasikan. Kalau hari-hari di sekolah, kenapa ya saya kok datangnya harus tepat waktu? Kenapa saya harus masuk kelas? Kenapa saya harus keluar kelas ketika bel berbunyi? Nah, misalkan motivasi-motivasi itu yang mendasari apa sih? Nah, apa ya? Mari kita lihat. 3 motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi kita untuk bergerak itu hanya ada 3. 1, karena menghindari hukuman. Nah, menghindari hukuman. Karena takut dihukum. Tadi, saya kan takut rambut saya dipetal-petal nih. Jadi saya masuk sekolah tepat waktu. Nah, mungkin itu motivasi anak-anak. Karena takut adanya hukuman. Ada lagi menghindari rasa sakit. Itu tadi yang nggak nyaman itu tadi. Misalkan saya kalau terlambat sekolah saya tidak dibukakan pintu gerbang. Nah, itu masuk ke menghindari hukuman. Kemudian ingin mendapat penghargaan. Saya bekerja, kalau tidak bekerja saya nggak dapat duit. Saya nggak dipuji sama tetangga saya. Tetangga saya loh selalu melihat saya kalau saya kerja sebagai wanita karir, sebagai bapak yang bertanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Jadi ini motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah bentuk dari menghargai diri kita sendiri, bahwa kita itu punya integritas. Nah, pertanyaannya dijawab dalam hati saja. Kira-kira Bapak dan Ibu ini sudah menerapkan perilaku yang 1, 2, 4, 3. Dalam hati saja, dalam hati saja. Oke, sudah? Sudah. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini kita akan melanjutkan ke hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman konsekuensi restitusi. Pak, jadi sudah tahu apa hukuman? Sudah sering ya? Sudah sering ya? Sudah sering menerapkan. Wah, ini juga sudah sering menerapkan hukuman? Sering banget. Wah, sering banget. Pak Min sudah pernah melakukan yang mana dari ketiganya?
Sok mikir. Sudah saya lakukan hukuman. Hukuman sudah. Terus Dan Konsekuensinya juga sudah. konsekuensinya sudah. Itu restitusi. Kalau restitusi sudah? Belum, Bu. Belum restitusi belum ya? Oke, oke. Belum paham. Oke, kalau hukuman sudah, konsekuensi sudah, restitusi yang belum. Mari kita lihat dulu. Adakah Pak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada, Bu. Ada, oke. Luar biasa. Apa nih? Apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu hasil dari tindakannya. Oke. Konsekuensi itu ibaratnya apa yang dilakukannya berarti kurang lebih kurang sama tapi berbeda. Kurang lebih sama tapi berbeda. Kurang lebih sama tapi berbeda. Iya. Ini berarti sesuatu yang sebenarnya mirip-mirip aja ya? Iya. Mirip-mirip aja. Mari kita lihat apakah dia sebenarnya mirip apa enggak ya? Oke, sebentar. Akan kita buka nih, apakah dia itu sama apa enggak sebenarnya? Jadi dalam tabel ini kita bisa melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi kurang besar ya? Oke, saya besarkan. Oke, saya zoom. Nah, alhamdulillah. Saya geser, seret. Iya, pas gitu. Ini loh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Pokoknya kamu harus tak sakiti. Nah, kalau konsekuensi memang harus terjadi, tapi belum tentu menyakiti. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Hukuman itu pasti tidak nyaman untuk yang kita sakiti. Nah, itu hukuman itu jangka waktunya bisa panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid, jangka waktunya bisa permanen. Kalau restitusi. Oke, kita lanjutkan. Apalagi perbedaannya? Nih, kalau di hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Misalkan saya membuli Pak Dimas. Pak Dimas ini pasti mendapatkan keadilan dari sebuah hukuman tadi. Saya mendapat hukumannya karena saya membuli. Pak Dimas mendapat keadilannya. Tetapi kalau di konsekuensi, korban ini bisa diabaikan. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Misalnya, saya melakukan pembulian pada Pak Dimas. Konsekuensi itu minta maaf. Kemudian misalkan dia terluka, saya mengobatkan. Hanya sebatas itu. Bagian yang terluka misalkan perasaan dan sebagainya bisa terabaikan. Nah, tetapi kalau di restitusi, murid korban itu akan mendapatkan ganti yang setara. Nah, kemudian hukuman murid itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi sebatas tidak nyaman saja, tapi kalau di restitusi anak akan mendapatkan penguatan. Dan seperti itu. Intinya kalau hukuman itu memberikan rasa sakit. Jangka yang panjang. Kalau konsekuensi sakit, jangkanya pendek. Kalau restitusi memberi penguatan, tetapi waktunya harus ya. Oke. Ya, jadi kita sudah tahu ya beda antara hukuman dan konsekuensi. Oke ya. Oke. Ternyata memang Bapak Ibu semuanya sudah hebat semua. Karena sudah hebat semua, maka kita akan ujian. Nah, mari kita ujian di sini. Nah, ujian dulu ya. Pak Dodi, Bu. Oke, sebentar kita lihat apakah Pak Dodi akan mengimbangi. Ini nggak boleh langsung nanya. Ini mas aja dulu, Bu. Boleh Pak, silakan kalau mau bertanya, silakan. Boleh ya? Iya, silakan. Iya, Bu. Itu, Bu. Mengenai hukuman konsekuensi restitusi. Oke. Nah, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus pembulian. Otomatis korban
korban ini kan, korban bullying ini pasti dia menginginkan tindakan itu suatu namanya hukuman kan. Iya. Nah, sedangkan si pelaku otomatis kan kalau pelaku dihukum seperti tadi katanya akan tadi yang panjang tadi rasa sakit yang panjang, berarti kan ada timbal balik nih. Si korban sudah mendapatkan keinginannya setelah ternyata si pelaku mendapatkan hukuman. Nah, tetapi setelah mendapatkan hukuman ternyata kebalikannya yang pelaku juga mendapatkan ada sakit yang berparah. Nah, kembali ke yang dua tadi. Yang paling cocok kira-kira ketika ada pelaku pembuli seperti itu, apakah kita harus melihat kondisinya dulu? Yang kita kasihkan apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Oke. Gitu. Terima kasih. Jadi ini saya berikan gambaran ya kepada Ibu. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau kita mengacu di materi ini materi ini disampaikan oleh Daya Bersama. Ini luar biasa. Menerapkan restitusi adalah hal yang terbaik untuk membangun disiplin dan budaya positif. Nah, seperti kasus yang disampaikan, kita pilih yang mana nih? Misalkan ada kasus bullying. Ini saya berikan contoh dulu ya Pak. Saya berikan contoh dulu. Kalau dalam restitusi atau kalau kita memberikan konsekuensi itu harus selaras antara kesalahan dengan perilaku tindakan yang kita berikan. Lalu konsekuensi. Misal ada anak datang terlambat, itu tidak boleh disuruh keliling lapangan atau kita suruh berdiri begini tuh atau dengan segala macam bentuk yang namanya hukuman, tidak boleh. Jadi caranya adalah kalau ada anak terlambat, silakan anak ini diberi materi tambahan, ambil jatah istirahatnya, biarkan anak mengikuti materi mana yang terlambat. Tetapi kan akhirnya udah jadi tanda tanya. Kalau memang demikian, siapa yang memberi anak itu belajar tambahan? Ya kan? Jadi dalam teori ini yang disampaikan di sini, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Apakah itu cocok dengan kita? Apakah itu cocok dengan anak didik kita? Apakah cocok dengan lingkungan kita? Nah ini makanya nanti akan kita lanjutkan di namanya prakarsa perubahan, namanya Bagja. Nanti kita lanjutkan. Oke ya Bos? Dibanding dulu ya? Yes, siap Bu. Oke, nanti kita lanjutkan di namanya prakarsa perubahan. Nah sekarang kita akan lanjut ke tes dulu. Silakan Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh studi kasus. Ini hukuman atau sanksi? Apa Pak Dodi? Hukuman. Mari kita cek apakah ini sanksi. Oke, sanksi. Sanksi apa hukuman? Sanksi. Oke, mari kita cek. Wih, lalas. Yang kedua, selanjutnya hukuman. Mari kita lihat. Wah, iya. Wah, betul nih. Pak Dana nih yang masih harus membaca dengan cermat nih. Mana nih? Oke. Hebat. Lanjut. Hukuman. Oke, mari kita lihat lagi. Wah, hebat sekali. Konsekuensi. Seret. Oke. Hukuman. Pak Dodi, jawab lagi Pak Dodi ya, Pak Dodi nih. Pak Dimas boleh? Hukuman, oke. Betul semua nggak enak? Kok betul semua ya? Gimana nih? Hukuman, oke. Oke, satu lagi. Hukuman. Konsekuensi, oke. Betul semua nggak enak? Betul nggak nih? Oh, satu lagi, ternyata masih ada lagi nih. Sebelum menejam. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke.
Lagi Bu. Ada lagi? Oh, ada lagi, masih ada lagi lah, satu lagi lah. Atau perlu satu lagi nih sudah? Konsekuensi. Apa Pak Niam? Hukuman. Hukuman? Mari kita coba pakai di hukuman. Petot. Yang terakhir. Oke, tapi sebagian besar dari kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Mari kita tepuk tangan atas kehebatan. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa memang ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Bapak dan Ibu, ini sepertinya akan menjadi bahasan yang seru karena ini yang sedang rame-ramenya dibahas ya. Ini yang sedang rame yang diterapkan di sekolah kita nih. Nah, oke, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan itu seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan kelas itu akan memotivasi diri seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas. Sudah pernah dengar kesepakatan kelas, Kakak? Pernah. Oh, pernah ya. Kesepakatan kelas sudah pernah. Pak Mama sudah pernah dengar peraturan? Pernah. Oh, pernah ya. Oke. Wah, kayaknya Pak Mama nyontek Pak Dodi. Aduh. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau mau membuat keyakinan kelas itu anak-anak kita tanya dulu. Anak-anak, apa saja peraturan kelas yang atau peraturan kalau mau membuat peraturan kelas ya? Apa peraturan yang kalian ketahui di kelas kita atau di sekolah kita apa saja? Contoh, apa Bu peraturan di sekolah kita? Ayo Bu Mela. Misalkan tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Jelas. Apalagi Bu? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran sampai di Pak Dimas. Boleh sabar sembarangan. Oke, wah ternyata hebat semua. Iya betul. Itu namanya peraturan. Peraturan. Semua ada awalan. Tidak boleh atau dilarang. Ya kan? Jadi tadi tidak boleh atau dilarang. Itulah peraturan. Peraturan itu menggunakan kalimat, apakah itu kalimat negatif Bu bahasa Indonesia? Dilarang. Iya kan, tidak boleh atau dilarang itu kayaknya kalimat negatif ya Pak Nanang? Iya. Ya, itulah peraturan menggunakan kalimat negatif. Nih, nanti kita akan lurus nih apa yang namanya peraturan, apa kesepakatan, apa keyakinan, ya. Peraturan menggunakan kalimat Dilarang. ya. Oke. Nah, kemudian anak-anak akan memunculkan kesepakatan kelasnya. Kita akan tanya. Oke, anak-anak, dari peraturan-peraturan yang sudah kalian sebutkan tadi, mana sih yang kalian sepakati? Nah, karena peraturan itu lahirnya dari keputusan guru, bukan keputusan anak, maka kita akan melahirkan kesepakatannya. Nih, peraturan nih sudah ditulis semua nih. Dari dilarang tulis semua. Mana yang kalian sepakat, mana yang enggak? Misalkan. Sepakat semua kayak apa? Enggak sepakat Bu, sayang ini enggak sepakat misalkan ya. Banyak nggak sepakatnya. Banyak enggak sepakatnya misalkan. Kalau memang demikian maka kita akan memunculkan dari sini ya, mempersilahkan murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati itu yang seperti apa. Karena enggak mungkin kalau dari anak didik kita itu semuanya punya nilai yang negatif toh. Terus mencatat nih semua masukan-masukan dari anak-anak. Kemudian dari masukan-masukan itu akan kita pilah. Sebentar. Ini kalimat negatif contohnya ya, yang ada di baris di sini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya akan diganti menjadi kesepakatan kelas nih. Berjalanlah di kelas atau koridor. Menjadi kalimat yang positif. Ini keyakinan kelas. Itu masih kesepakatan. Kemudian ini masih jadi kesepakatan ya. Ini contohnya, semuanya kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini masih kesepakatan. Kalau dari kesepakatan ini dilahirkan ke keyakinan, itu sifatnya universal. Misalkan anak berani menyampaikan pendapat, anak kalau disuruh maju siap. Nah, dari keyakinan yang ada,
namanya kesepakatan, ditariklah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat universal. Misalkan dari kalimat itu ditarik menjadi anak aktif, satu kata aktif. Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas, sifatnya universal. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Yang kita tahu 9 bahan pokok itu aja. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia nih. Apa aja ya? Mari kita lihat dulu. Ada di mana? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia itu perlu bertahan hidup. Bu Ayu mau belanja, ini contoh dari perlu bertahan hidup. Bu Ayu mau ke rumah sakit, ke puskesmas, keperluan bertahan hidup. Itu contoh perlu bertahan hidup. Tentang kesehatan itu perlu bertahan hidup. Selanjutnya, perlu akan rasa kasih sayang. Oh yang jomblo. Perlu kasih sayang, Pak. Iya, manusia itu perlu diberi kasih sayang, perlu diterima. Misalkan saja kita Bapak dan Ibu dalam ruang guru itu aja, dari 60 guru misalkan merasa kita nggak disenangi gitu, kita akan merasa nggak semangat di sekolah, akan malas-malasan, atau merasa kita di ruangan merasa dikucilkan begitu ya. Karena itu tadi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini umumnya adalah kebutuhan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang sering berkelahi, Bapak dan Ibu. Nah, dia itu umumnya menginginkan pengakuan atas kemampuan. Dia ingin diakui, oh saya loh hebat. Umumnya kenapa Pak kalau anak-anak kelahi itu umumnya kenapa? Biasanya kalau kelahi itu masalahnya apa sih Pak? Perempuan ya, bukan cewek gitu ya? Ya karena mungkin anak-anak SMA ya. Ya jadi dia ingin, oh akulah yang menang. Nah, aku loh yang ganteng. Nah misalkan gitu ya, itu karena kebutuhan akan pengakuan. Lanjut lagi, adanya kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak itu juga ingin dibebaskan dalam melakukan sebuah pilihan. Misalnya kayak pemilihan kemarin mapel peminatan. Nah itu sempat rame kita ya. Jadi ketika anak perlu sebuah kebebasan kemudian tidak terfasilitasi keinginannya, maka dia akan melakukan suatu tindakan yang sifatnya negatif. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nih, semua orang pasti perlu senang. Jadi kesenangan itu juga bagian dari kebutuhan dasar manusia. Oke, itu sudah 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sampaikan. Akan kita lanjutkan lagi di yang namanya posisi kontrol. Apalagi ini posisi kontrol. Mari kita lihat apa ya posisi kontrol. Bapak dan Ibu, saya mau menayangkan ini artis dari ibu kota. Ya karena ibu kotanya kan sudah di sini ya, di IKN. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu bisa menyimak posisi kontrol. Ini saya contohkan dulu ya. Ini kita lihat dulu. Apa di Mas ini? Mana suaranya? Suaranya nggak dengar ya. Pakai mic gitu. Mic militer bagus. Sebentar. Dobby. Ada suara ya. Belum. Oh, enggak apa-apa. Sudah ada tulisannya dan mimik wajahnya. Mimik wajah dan tulisannya. Apa coba? Musuhnya Pakai mic dulu.
Oh, ini. Ya. Ayo duduk kita sama. Oh iya ya Pak, bisa bluetooth ke situ ya harusnya ya? Bisa bantu ya Pak? Pak Nana, tolong. Biar marem gitu. Buka bentuknya situ, Bu. Sini bluetoothnya. Boleh, jangan ada dulu. Jogging-jogging belakang. Kamu coba banget. Enggak apa-apa. Oh, di dalam kaget orang ini kan? Enggak. Nanti dulu. Nanti balik lagi sih. Ya, saya dulu ya. Itu kan masih dirikat dulu berdua. Dan jadi tenang dah. Lambaikan. Nanti Pak Mama traktir makan soto kira kamu berdua. Pak Mama yang traktir. Makanan di koperasi gratis. Ada benteng sebarang satu. Jadi tinggal saya kasih bengkel ini. Kesempatan kita berapa lagi? Pak Mama itu yang terbesar. Namanya. Laptop ini kamu laptop 88. Bukannya. Oh. Oh ini. Nah, sip, mantap. Baik, Bapak dan Ibu, saya ulangi ya. Kita akan melihat ini adalah gambaran dari 5 posisi kontrol. Mari kita simak videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
ibuku absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah selesai videonya. Nah, jadi ini tadi contoh dari 5 posisi kontrol ya Bapak dan Ibu ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, satunya posisi teman. Dari kelimanya kalau dilihat dari video ini yang paling bagus yang mana?
manajer. Nah, sudah bisa membuat keputusan sendiri dan sudah kira-kira sudah Bapak dan Ibu sudah bisa berperan sejauh mana, bisa menempatkan posisi kontrolnya yang di posisi yang mana setelah melihat video ini. Sekarang, gimana? Untuk yang manajer Bu, itu kan kalau dilihat tadi kan hanya untuk satu contoh Bu, Satu contoh. anak. Nah, bagaimana ketika anak itu yang datang mungkin terlambat 5 orang? Betul. Apakah Nah, seorang guru tadi menanyakan hampir sama seperti itu per setiap anak? Iya. Kan butuh waktu tuh. Iya, cocok sekali. Iya. Berarti kan setiap anak pasti berbeda-beda nih. Nah, bagaimana supaya yang pertama waktu tidak lambat-lambat, kemudian adakah cara simpelnya mungkin untuk banyak anak kan kalau untuk satu anak mungkin bisa seperti itu. Ini setuju sekali ya, ini adalah sebenarnya studi kasus dari sekolah kita sendiri. Kita itu kalau terlambat, anaknya itu umumnya langsung berbondong-bondong 5, 10, atau bahkan lebih dari itu. Nah, untuk penerapan restitusi di posisi manajer, ini yang dilakukan di posisi manajer ini tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Di situ kalau diterapkan ke banyak anak itu memang kurang efektif. Beberapa jurnal menyampaikan seperti itu, kurang efektif. Tetapi ini sangat bagus diterapkan kepada perorangan atau individu. Jadi ada baiknya kita ini masih menemukan pola, sekolah ini masih menemukan pola bagaimana sih yang baik. Tadi di awal juga saya sampaikan seperti kita mau melaksanakan konsekuensi dalam tahap-tahap penyesuaian dengan sekolah. Jadi kita akan menemukan polanya. Tapi untuk sementara sejauh ini saya berpikiran apabila ada anak-anak terlambat itu sementara kita list dulu, kita catat dulu, baru restitusinya perorangan. Nah, kemudian dijadwalkan kapan anak ini bisa kita lakukan restitusi. Nah, untuk sementara masih dalam pikiran saya terpolakan demikian, tetapi nanti akan kita kembalikan lagi kepada bagaimana tindakan di lapangan, apakah mengalami kendala lagi atau tidak. Oke, Pak. Oke, baik. Ini saya lanjutkan lagi. Sekarang kita akan berlanjut di yang namanya segitiga restitusi. Ini juga sebuah video ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang ini beneran, yang tadi artisnya dari Luar daerah. luar daerah, yang ini artisnya langsung didatangkan dari IKN. Mari kita lihat. Makanya dia cek. Hadapi semua halangan yang merintah, jadikanlah semangat baru kita dalam berjuang. Semangatku kawan, jadikanlah kekuatan. Kelak ini pastikan menjadi sebuah kenyataan aman. Doa dan harapan serta semangat yang kuat, jadilah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Percayalah dan yakinkanlah hati, bersabar menantikan menangani bukan Waalaikumsalam. Anaknya silakan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kayak kenal ruangan ya. Kenal ya orangnya ya? Iya, apa kabar ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Ya, itu tadi minta tolong sama aku untuk panggilkan kamu. Nah, jadi nggak tahu kenapa itu manggil di sini ya? Iya tuh nggak tahu.
inilah ada beberapa mata pelajaran menyampaikan ke ibu bahwa Rahma itu sering tidur di kelas. Neneknya juga tuh. Ibu tahu apa alasannya? Ibu saya Sini tahapan segitiga restitusi salah satunya validasi tindakan. makan drakor ya. Pasti seru, aku senang ya. Senang dulu. Tapi kalau ternyata nonton drakor itu membuat kamu sering tidur di kelas, kemudian tidur. Harusnya dengerin kamu. Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Gitu. Jadi ada upaya ya yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki ya. Boleh Ibu tahu ini ya? Jadi kamu sudah punya rencana. Kira-kira kapan rencana yang akan kamu lakukan? Insya Allah mulai besok. Baik, Ibu tunggu ya. Ibu tunggu upaya perbaikan dari kamu sehingga kamu bisa kembali berprestasi seperti yang sebelumnya. Baik, boleh kembali. Terima kasih Bu. Tak menikmatinya ayolah pagi demi masa depan yang cerah. Hadapi semua halangan yang melintas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Dede. Salah namanya. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu gara-gara saya bolos 2 hari Bu. Saya dari Guntur. Bersama bayar uang kas Bu. Karena itu kamu nggak masuk sekolah selama 2 hari tanpa izin. Apakah itu menurutmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak salah. Salah. Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan, tetapi sebaiknya ada upaya perbaikan. Kalau kamu sudah mengaku salah, berarti adakah upaya perbaikan dari diri? Ada Bu. Saya akan bekerja di hari Sabtu dan Minggu dan dikasih tidak masuk saya akan laporan kepada wali kelas saya. Jadi alhamdulillah ternyata sudah ada keinginan untuk memperbaiki. Nah kira-kira kapan upaya perbaikan itu dilakukan? Mulai dari sekarang Bu. Ibu menunggu kamu melakukan dari apa yang sudah kamu sampaikan ini tadi ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, itu saja. Jadi terima kasih sudah bersedia ke sini. Boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi semua Jadi itu tadi ya, praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan di testimoninya. Saya merasa lebih mendapat kesempatan untuk melakukan pilihan dalam memperbaiki diri melalui sertifikat Senang sekali ketika saya melakukan kesalahan, saya diberi perlakuan sertifikat restitusi. Karena saya tidak dihukum, tetapi saya diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuai kemampuan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga konstitusi oleh budaya membuat saya nyaman. Palinkan masalah saya bebas memiliki upaya untuk memperbaiki kesalahan saya sesuai kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah semangat baru kita dalam Baik, itu tadi adalah praktek segitiga restitusi dan testimoninya. Baik, tes. Baik ya, saya lanjutkan lagi ke sini. Bapak dan Ibu, di sekolah ini saya mempraktekkan budaya positif yang kemarin sudah saya ajukan kepada kepala sekolah.
Salah satunya yang sudah kita terapkan saat ini yaitu budaya sambut pagi. Sekarang setiap pagi ada acara selamat pagi, semangat kakak, semangat bapak dan ibu, ya, budaya sambut pagi, budaya positif yang saya ajukan kepada kepala sekolah. Ada satu lagi bapak dan ibu, ini masih dalam tahap proses tapi insya Allah akan berjalan, yaitu ada namanya simple. Simple ini adalah simpanan pelajar. Ini saya ajukan kepada kepala sekolah, alhamdulillah kemarin disetujui dan sekarang dalam masa penandatanganan MOU. Ini pihak bank, saya bekerja sama dengan BPD, datang ke sekolah, kemudian dari sekolah itu akan membudidayakan anak-anaknya, membudidayakan ya, apa ya? Mengarahkan ya, untuk bisa terampil dalam pengelolaan finansial. Anak-anak akan menabung ke bank tersebut. Banknya datang ke sini karena tidak memungkinkan anak-anak menabung jam-jam aktif karena anak-anak berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi dengan datangnya bank ke sekolah, maka anak-anak akan mempermudah untuk nabung. Demikian juga bapak dan ibu gurunya. Nah, jadi itu salah dua ya. Satu yang pertama tadi saya menerapkan tadi sambut pagi, kemudian simple ini, kemudian yang ketiga menerapkan adanya keyakinan kelas. Yang untuk keyakinan kelas ini saya menerapkannya melalui salah satunya sosialisasi seperti ini agar bapak ibu mengerti bagaimana sih pentingnya untuk membuat keyakinan. Bapak dan ibu, semua yang diyakini oleh diri itulah yang akan membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Motivasi intrinsik sudah kita bahas pertama tadi, adalah motivasi yang terkuat untuk memberikan dorongan bagaimana kita tumbuh. Bapak dan ibu, ini saya filosofikan bagaikan sebuah telur. Telur itu kalau kita ketoknya dari luar, maka dia akan menjadi telur dadar. Tetapi kalau telur itu dibiarkan pecah karena dorongan dari dalam, maka dia akan tumbuh nyawa baru. Filosofinya ya, motivasi intrinsik. Ada lagi ini, misalkan buah kenari itu keras sekali. Dia itu kalau kita mau ambil bijinya, kita harus mutak-mutak palu, harus bisa mecah itu. Tetapi ternyata kalau dia dari dalam dirinya, dia bisa menembus sendiri cangkang yang keras itu untuk bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Jadi begitu kuatnya motivasi intrinsik mempengaruhi diri kita. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Pak Dodi ada yang mau bertanya? Pak Dodi? Pak Dimas? Tidak ada? Pak Maman ada? Maman sudah? Oke, alhamdulillah ternyata mungkin penyampaian saya sudah saya cukupkan sampai di sini. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan ini. Selanjutnya, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Bapak dan Ibu. Siapa ini? Alhamdulillah selesai.
20 detik. 20 menit. 10. Bentar. Sudah? Baik, anak-anak. Dalam hitungan yang ke-10, kalian akan menempelkan kertas itu di sini. Tulislah peraturan yang kamu tahu di sekolah ini. Ada peraturan apa? Tulis, pasang. Bisa? Oke. Kita hitung dulu ya. 10, 9, 8, 4. Sepertinya sudah banyak yang selesai. Boleh langsung ditempel. Boleh langsung, nggak usah nunggu hitungan habis. 4, 3, 2, 3
Oke, mengeluarkan baju. Tidak boleh mengeluarkan baju. Oke. Kemudian dilarang pacaran. Nah, non yang ketiga, dilarang pacaran non. Dilarang pacaran. Oke, dilarang pacaran. Dilarang sudah non. Bagus kan? Tidak bagus tidak apa-apa. Silakan. Sudah tidak boleh pacaran? Silakan. Dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi. Oke ya, dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi, oke, sudah dilarang berkelahi. Oke, dilarang berkelahi sudah kan? Ganti lagi tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok. Oke, tidak merokok. Oke, sudah. Oke. Sudah? Kan? Tidak boleh merokok. Satu lagi, tidak lompat pagar. Tidak lompat pagar. Oke, tidak lompat pagar. Tidak lompat pagar. Oke. Sudah kan? Memakai sepatu. Harus memakai sepatu hitam. Harus memakai sepatu hitam. Sudah? Bawahnya atribut lengkap. Ini sama, tidak boleh bolos sama. Sudah? Bawahnya datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Sudah? Datang tepat waktu. Tidak boleh membawa make up, terutama yang laki-laki. Ini sepatu hitam sudah. Ini sepatu sudah. Oke. Oke. Ini sudah. 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 Oke. Satu lagi, tidak memakai sandal. Ini ada lagi bacaan menggunakan jilbab SMA asli. Berarti mungkin ini maksudnya memakai jilbab. Sudah. Sudah. Bawahnya menggunakan jilbab SMA. Oke, semuanya sudah ditulis anak-anak. Ternyata ada berapa mbak? Sekarang kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 peraturan yang dikenal di kelas ini. Dan kalimatnya anak, ternyata kalimatnya itu masih kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh. Sekarang kita akan mengubahnya ya. Saya akan mengubahnya. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Bisa kita ubah kalimatnya anak apa kira-kira? Yang kalimatnya tidak ada kata tidak. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos ini tidak sama dengan dilarang bolos. Kalimat yang positif apa? Jangan itu juga kalimat negatif. Ya. Apa lagi? Apa?
Tadi itu kamu apa? Baca dulu itu. Apa nama kalimat yang positifnya apa? Tidak dilarang, jangan itu kalimat negatif. Yang kalimat positifnya apa? Mengikuti pelajaran sampai selesai. Oke. Nah, ini kalimat positif ya. Mengikuti KBM sampai selesai. Oke. Nah, tidak boleh mengeluarkan baju. Berarti boleh di sini jelas begini. Rapi. Oke. Ada lagi Mbak? Tidak boleh pacaran. Kalimat positifnya apa? Sendirian. Oke, tidak boleh pacaran. Kalimat positifnya kamu pacaran nggak ya? Nggak boleh pacaran, berarti kalimat positifnya boleh pacaran. Apa dia enggak? Berteman. Teman tapi mesra? Ayo, ada yang itu yang punya ide. Apa ya nggak boleh pacaran itu ya? Lebar bersentuhan. Nggak boleh pacaran. Apa nanti? Berteman. Berteman saja gitu ya. Berteman sewajarnya aja wes gini. Ini sudah positif juga. Oke, jawabnya apa? Dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi. Kalimat positifnya kayaknya oke, damai. Rukun, pintar. Nah, tadi Tidak melakukan di area sekolah. apa nih tidak berapa? Ada yang berapa? Ada. Apa kalimat positifnya? Oh pintar ya ampun. Siapa itu tadi? Siapa? Rizky. Oh Rizky. Rizky kelas 10B. Oke. Masuk memori. Jaga kesehatan. Nah, tadi tidak melanggar pagar sekolah. Tidak melanggar pagar. Lewat jalannya. Ada kalimat yang positif yang lainnya yang mungkin beratnya. Minta izin keluar. Minta izin keluar. Oh iya, minta izin keluar. Oke. Nah, kita siapa mbak namamu? Sri. Sri siapa? Sri Hastuti. Oke. Harus memakai sepatu hitam. Harus memakai sepatu hitam. Sudah positif ya? Sudah positif. Oke. Lagi. Wajib atribut lengkap. Oh ini sudah positif nih. Ada lagi? Datang tepat waktu. Sudah positif. Ada lagi? Tidak boleh membawa make up. Tidak boleh membawa make up. Apa kalimat positifnya Nana? Nah ya. Pintar ya. Nah ini ganteng keren nih. Siapa nama boleh? Niko. Diko. Oke, Diko, Siti, Rizky. Ya iya Sri. Iya. Lagi apa enggak? Ada lagi? Tidak memakai sendal. Kan sudah memakai sepatu. Harusnya memang enggak ada. Nah, lanjutnya. Menggunakan hijab berlambang sekolah. Udah. Ini sudah. Sudah ya. Oke, anak-anak ini sudah jadi. Ini loh anak-anak yang namanya kesepakatan kelas.
Tempat waktu mana? Ini ke sini. Ada lagi? Rapi tetap. Oke, ada lagi? Rapi Bu, rapi. Rapi Bu. Rapi kemana? Oke, lagi. Ini rukun kayaknya bisa berdiri sendiri ya, rukun di sini ya. Ini lari ke sini, ini lari ke sini. Sedangkan yang mana anak-anak? Kayaknya kita tarik sendiri aja ya di sini ya, sehat ya. Ini ya. Oke. Minta izin keluar? Bisa di sini? Oke. Memakai sepatu hitam? Oke. Sederhana? Berdiri sendiri? Oke. Oke Mbak, tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Berarti ada aktif, rajin, disiplin, rukun, sehat dan Mas, bacakan yang penting Mas. Mas ini, bacakan apa keyakinan kelas kita sekarang? Aktif, rajin, disiplin, rukun, sehat, dan Oke, yang mana ini keyakinan kelas kita ya? Oke, kalau sudah, maka masing-masing dari kalian akan membuat penandatanganan bukti kalau kita sudah meyakini keyakinan kelas ini ya. Caranya, masing-masing dari kalian nanti akan menempelkan jempol kalian di sini. Ya, setelah ketempel di sini, baru ditempelkan di kertas ini. Oke ya? Oke, silakan dimulai biar nggak rebutan. Let's go. Ayo ikut belakangnya. Lanjut ya. Boleh di mana saja. Boleh di mana saja. Oh, betul. Happy dong anak-anak, happy dong. Kecilnya Le. Di sini boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, sudah selesai anak-anak. Terima kasih. Oke, Lek, sudah. Saya merasa senang hari ini membuat
keyakinan kelas, saya menjadi merasa nyaman. Selamat pagi, saya Selina Steviani Gracia dari kelas 1B. Saya merasa senang dengan kegiatan baru di sekolah saya, yaitu jadwal sambut pagi yang dilakukan setiap pagi di sekolah saya. Saya merasa senang karena saya dapat memberi salam dan memberi sambut kepada guru serta teman-teman yang datang di pagi hari, serta memberi semangat kepada mereka untuk mengawali hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila Nur Khadijah dari kelas 11A. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasa nyaman dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.